Selamat hari. Selamat Bapak sangat-sangat senang dan Bapak sangat-sangat terberkati ya bertemu dengan adik-adik semua. Adik-adik pasti belum kenal Bapak punya nama. Izin Bapak perkenalkan Bapak punya nama. Bapak punya nama Johannes Bagas. Biasa disapa Anis. Dan Bapak asal dari Marasi. Ada yang setia Marasi Pak? Sudah. Nanti Bapak berpisah sama. Baik, adik-adik Bapak belum kenal adik-adik punya nama. Jadi kita akan perkenalkan semua satu persatu. Tapi sebelumnya itu Bapak ada siapkan games. Jadi ini games siapa yang salah berarti dia yang duluan perkenalkan nama. Sepakat toh? Sepakat. Jadi nanti kalau Bapak bilang selamat pagi berarti tepuk tangan satu kali. Kalau selamat siang berarti tepuk tangan 2 kali. Kalau selamat malam berarti tepuk tangan 3 kali. Sepakat? Sepakat. Atau lebih? Dan kita akan berdiri. Selamat siang. Selamat malam. Kakak yang pakai baju hitam salah. Baik, perkenalkan nama saya Eka Dumau. Saya kakak yang baru. Hai. Kakaknya boleh dulu tinggal 3 orangnya. Selamat siang. Selamat siang. Kakak yang pakai baju putih salah. Perkenalkan nama saya Sutri Terlapa, biasa dipanggil Sutri. Saya kakak Sutri teman. Hai Kak Sutri. Ini tinggal 2 orang jadi kakak dong langsung perkenalkan. Perkenalkan nama saya Inka Bernadine. Saya kakak Indah dulu. Hai saya Inka. Baik, perkenalkan nama saya Deden Jenderal Bunis, biasa disapa Dede. Hai Dede. Hai. Terima kasih. Dan kita akan masuk dalam topiknya konseling. Baik adik-adik, sebelum kita mulai kita punya konseling, sebelumnya itu kita minta hikmah dari Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai kita punya konseling, sebelumnya itu kita minta hikmat dari Tuhan. Jadi kita akan berdoa masing-masing. Jadi kalau Bapak sudah hitung sampai 3 berarti kita punya doa selesai. Mari kita berdoa. Doa selesai. Baik adik-adik, tujuan adik-adik datang bertemu dengan Bapak di sini untuk menyelesaikan adik-adik punya masalah, dan Bapak berharap adik-adik di sini bisa pulang membawa pesan atau membawa kesan atau perubahan terbesar di adik-adik punya kehidupan, atau bisa ada jalan keluar untuk adik-adik punya masalah. Jadi sebelum kita mulai konseling, Bapak ada siapkan peraturan, tetapi ini nanti kita sama-sama sepakati. Jadi kalau tidak suka atau ada masukan atau ada aturan yang nanti tolong sampaikan, bisa sampaikan supaya kita sepakati bersama-sama. Bisa? Bisa. Jadi yang pertama harus mendengarkan apa yang konselor dan mendengarkan tanggapan dari teman-teman kelompok. Semua sepakat?
Sepakat. Yang kedua, selama proses konseling, anggota kelompok dilarang bermain HP. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, selama proses konseling, waktunya cuma 45 menit. Sepakat? Sepakat. Yang berikut, keempat, harus mampu menjaga kerahasiaan dalam kelompok. Sepakat? Sepakat. Yang keenam, konseling kelompok akan Tiga. Tiga. Baik, yang berikut, konseling kelompok akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 9:45 menit. Sepakat? Sepakat. Yang ketujuh, menjaga kebersihan. Sepakat? Sepakat. Yang berikut, keterbukaan. Jadi apapun yang adik-adik atau kesenjangan yang adik-adik punya hidup bisa harus terbuka supaya kita mencari solusinya. Bisa? Bisa. Tiga. Baik adik-adik, adik-adik bertemu dengan Bapak mungkin ada yang ingin dibicarakan atau ada masalah apa yang ingin disampaikan ke Bapak? Hanya Bapak, di sini kami sama dengan teman-teman tadi ada yang ada masalah sedikit Bapak. Ada yang ada masalah? Ya, Adik cerita supaya kita sama-sama mencari dengan solusi. Ya, baik-baik. Jadi begini, Pak. Saya masalahnya itu suka bangun-bangun, itu terus ada bangun-bangun. Terlalu susah untuk harus bangun pagi. Ada yang punya masalah, suka bangun terlambat dan di sekolah terlambat. Iya. Izin ini, Bapak bisa tulis kakak Dede punya masalah? Bisa, Pak? Bisa. Iya. Tiga. Baik. Nah, apa yang kakak Dede inginkan? Baik, apa yang saya inginkan itu saya jangan terlambat atau pagi-pagi pergi ke sekolah juga jangan terlambat. Oh, yang kakak inginkan itu supaya kakak jangan terlambat membangun sekolah tepat waktu ya. Nah, apa yang kakak Dede sudah usahakan atau apa yang kakak Dede sudah lakukan? Malam-malam itu Bapak saya sudah usahakan untuk harus tidur sejuk, tetapi tetap saja saya masih terlambat. Nah, ada rencana lain kok? belum sama. Oh iya. Tiga. Nah, yang kakak Dede lakukan ini berhasil kok atau belum? Belum. Nah, kakak Dede ada rencana lain kok untuk jangan bangun terlambat atau di sekolah jangan terlambat. Ada saya Jangan bilang ada. Tiga. Dari Tiga. Oh iya, kira-kira kakak ada rencana lain kok? tidak. Iya, tidak ada. Jadi mungkin dari teman-teman mungkin ada solusi atau mungkin ada yang biasa bangun pagi dong. Baik. Tiga. Baik, jadi mungkin kakak ada rencana lain kok? Tidak ada.
Baik. Baik, tidak ada mungkin dari teman-teman dong, teman-teman dong. Ya. Baik, tapi mungkin ada rencana lain dong. Iya. Tidak ada ya. Nah, mungkin dari adik-adik dong ada solusi atau ada saran bisa kasih masukan supaya kita selesaikan kakak dede punya permasalahan. Oke, baik, mungkin saya kan masih berbagi juga, saya sering dulunya karena begitu juga, karena aku sering bangun terlambat, masuk sekolah juga sering terlambat, tapi waktu itu saya coba untuk malam itu main HP itu tidak terlalu sampai jam 12.05 sampai HP itu jam 10 itu sudah harus tidur. Yang lebih waktu itu saya pasang alarm, saya harus bangun di jam, kalau misalnya besok saya sekolah jam 7.00, aku pasang alarm itu jam 6.00 itu saya sudah harus bangun untuk siap bangun. 3. Ya Bapak, mungkin dari saya, karena saya dulu tuh sering bangun terlambat juga, tapi pada akhirnya saya menemukan solusi. Malam itu saya main HP pagi, udah pagi. Ya. Oke, baik. Mungkin ini solusi buat kakak dede, karena dulu saya pernah mengalami juga, saya sering bangun terlambat, sering masuk sekolah juga sering terlambat, tapi pada akhirnya saya menemukan solusi. Kakak dede bangun terlambat, di sekolah juga selalu terlambat. Jadi ini solusi dari saya. Kalau main HP itu kadang penyebab kita bangun terlambat itu yang pertama kita main HP itu kadang sampai jam 2. Nah, kita pasang jadwal kayak gitu, pasang jadwal main HP ini sampai jam 10 saja gitu. Sampai jam 10 itu kakak sudah harus tidur. Kakak harus tidur, habis itu kan sebelum tidur itu kakak pasang alarm juga supaya misalnya kalau kuliah sekolah jam 7 itu kakak pasang alarm di jam 5.30 kok ada normal itu harus bangun supaya siap-siap. Jangan nanti supaya jadi lambat kayak gitu. Mungkin itu yang saya terapkan sama pribadi baru-baru. Mungkin dari saya, solusi dari saya, coba kalau kakak dede lakukan yang tadi. Ya. Oke, solusi dari saya ini kakak. Ya. Mungkin solusi dari saya, kakak dede coba minta tolong kepada orang tua atau kakak yang di rumah untuk untuk pagi. Ya. Baik, mungkin dari saya solusi buat kakak dede minta tolong di kakak dede ke orang tua untuk kasih bangun di pagi hari. Iya, betul. Solusi dari saya ini harus ditempel jadwal dengan ini siap bunyi alarm. Dari saya kakak ini kakak harus buat jadwal untuk tempel di belakang pintu dengan buat alarm. Baik, nah ini masukan dari teman-teman ini sangat-sangat luar biasa. Semoga kakak dede pulang, kakak dede coba praktekkan yang sudah kasih masukan dari Kak Sutri yang bilang pasang alarm dan kurangi main HP. Nah, masukan dari kakak Ega pesan di orang tua supaya tidak bangun pagi, bisa bangun kakak dede. Nah, solusi dari kakak Ega tulis jadwal tinggal di pintu supaya keluar masuk bisa lihat besok pagi mereka ada di sekolah supaya ingat itu jam 7 mereka masuk. Baik, mungkin ini yang
kita bahas dan kita berbagi pikiran. Nanti kakak dong pulang minggu depan, kalau perkembangannya kemana nanti kakak dong kakak dong lagi. 3. Nah, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah aktif, yang sudah sangat-sangat luar biasa, yang sudah memberi pikiran untuk membantu kakak Dede untuk bisa bangun pagi dan bisa pergi ke sekolah tepat waktu. Dan mungkin kita punya pertemuan cukup sampai di sini. Mungkin sebelumnya itu ada pesan atau ada pesan dari adik-adik. Mungkin dari saya Bapak. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah saling berbagi pikiran di dalam kelompok. Sangat-sangat luar biasa, kita sudah membantu Mama Dede yang pada akhirnya dia ada perubahan dalam diri. Yang awalnya dia malas-malasan bangun pagi, yang awalnya dia tidak bisa memanage waktu untuk bangun pagi, kakak Dede sudah terbuka untuk, dia sudah bisa sekarang untuk bangun pagi karena kita sudah berbagi pengalaman dan Coba. 3. mungkin dari saya Bapak, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersama-sama kita selama proses konseling dari tahap awal, tahap transisi sampai tahap terakhir, juga tahap akhir. Mungkin terakhir sudah kita punya pertemuan hari ini. Terima kasih sudah berbagi pikiran, berbagai ide yang saya dapatkan dari kelompok, dan sudah ada perubahan dari kakak Dede yang dulunya tidak bisa bangun pagi, sekarang sudah pagi di sekolah dia sudah bangun pagi kalau sampai di sekolah dulu ada. Jadi terima kasih. Mari kita tetap menjaga di kelompok supaya kita ada masalah lain lagi nanti kita saling membantu, saling membantu antara satu dan yang lain. Mungkin itu saja Bapak dari saya. Terima kasih. Kita terima. Terima kasih. 3. Terima kasih teman-teman. Dari Om. 3. Baik, mungkin dari kakak Ina. Terima kasih Bapak dan teman-teman sudah 3. Baik, mungkin dari kakak Ina. 3. Baik, mungkin dari kakak Ina. Tidak ada kakak. 3. Baik, mungkin ada dari kakak Ina. Mungkin dari saya Bapak, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman dan Bapak. Saya bisa bertukar pikiran dengan teman-teman, bisa berbagi solusi untuk membahas kakak Dede punya masalah. Yang awalnya kakak Dede sedikit terlambat dan sampai saat ini kakak Dede tidak terlambat lagi. Baik, terima kasih. Mungkin dari kakak Ina. Baik Bapak, ini dari saya. Iya. 3. Baik, terima kasih. Mungkin dari kita. Terima kasih Bapak, mungkin dari saya. Ini berbagi pikiran. 3. Baik, terima kasih kita. Mungkin ada dari kita. Terima kasih Bapak, mungkin dari saya. Baik, terima kasih dari kita. Mungkin dari ulang. 3. Baik, terima kasih kita. Mungkin dari kita. Mungkin dari saya. Terima kasih kepada teman dan Bapak. Kita sudah bertukar pikiran dan sudah sering bersama-sama. Baik, terima kasih. Pesan dari Bapak, apa yang teman-teman adik-adik semua dapat dari sini, semoga bisa bermanfaat dan bisa berdampak
di luar sana supaya jangan yang potong. 3. Baik, terima kasih. Mungkin dari tadi. Baik, dari saya terima kasih teman-teman dan terima kasih Pak untuk Bapak untuk kerjasamanya dan teman-teman dan dari Bapak yang sudah kasih solusi dari masalah saya yang biasa terlambat, proyek-proyek yang sudah terlambat, saya sudah ada perubahan. Baik, pertemuan kita sampai sini. Pesan dari Bapak apa yang Abang sama-sama share bersama, semoga bisa bermanfaat ya. Jangan kita dapat sendiri, tetapi kita bisa berbagi di luar sana supaya kita juga bisa berdana. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, Cik. Ya, Bapak. Aduh.